Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Nathan. Kali ini kita akan membahas satu renungan, yaitu hidup oleh roh. Nah teman-teman, kalau mungkin saat saya menyampaikan renungan ini ada gangguan, misalnya suara hewan seperti suara ayam atau anjing, yang mohon dimaklumi teman-teman, karena memang ketika kita ingin memberitakan firman Tuhan, memang ada sekali banyak iblis menggunakan banyak cara, yaitu melalui hewan atau melalui apa untuk ribut atau suara-suara yang aneh, sehingga mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Tapi teman-teman fokus pada apa yang saya sampaikan. Jangan dengar suara binatang yang beribut, ayam, anjing atau apalah. Itu memang sudah biasa. Ketika kebenaran firman mau disampaikan, pasti ada saja gangguan. Tapi kita tetap maju, tetap terus hidup untuk Tuhan, tidak untuk kebenaran, apapun yang terjadi teman-teman. Nah, mengapa saya mau membahas hidup oleh roh? Karena ini sangat penting teman-teman. Karena tanpa roh kudus, hidup oleh roh, tanpa hidup oleh roh, kita akan menjadi manusia yang liar teman-teman. Kita akan menjadi manusia yang sulit, menjadi manusia yang kedagingan teman-teman. Kita hidup dalam hawa nafsu dosa. Tapi kalau kita hidup oleh roh, maka kita akan hidup dengan sukacita di dalam Tuhan. Kita akan menikmati berkat ilahi yang luar biasa yang tidak bisa kita balas dengan apapun. Nah, mari kita membahas teman-teman. Mengapa kita harus hidup oleh roh? Tadi sudah omong sedikit ya. Tapi saya tulis sini beberapa alasan yang lain, yaitu karena Tuhan Yesus sudah tidak lagi di dunia ini. Karena Tuhan Yesus sudah pulang ke surga atau kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, dia berjanji dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Karena dia sangat mengasihi kita. Dia ingin kita semua manusia di bumi ini memiliki Roh Kudus, yaitu dengan tidak terbatas. Karena ketika Yesus ada di dunia ini teman-teman, dia sendirian teman-teman, tidak bisa mencakup semua karena rohnya tidak bisa dicurahkan. Roh Kudus akan dicurahkan ketika Yesus kembali membawa pengorbanan darahnya di kayu salib, mempersembahkan kepada Bapa. Ketika darahnya sudah diterima Allah, tubuhnya pengorbanan sudah tiba oleh Allah di sorga sebagai persembahan yang kudus, yang harum, maka Roh Kudus diberikan kepada kita orang-orang yang mengasihi, atau kepada semua manusia yang mengasihi Tuhan, yang mencari Tuhan, pasti Roh Kudus akan menuntunnya. Nah, semua orang yang mengasihi Yesus, semua orang yang mencintai Yesus, semua orang yang percaya Yesus Tuhan yang selamat dalam hidupnya, pasti ada Roh Kudus. Tapi dia tidak semua orang yang ada Roh Kudus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus membedakan antara orang yang punya Roh Kudus dan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus pasti dia akan hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia akan semangat hidup dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita mau hidup dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya, kita berdoa kepada Bapa, minta saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Doa tiap hari, kita cari sungguh-sungguh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan atau sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan rohnya dengan tidak terbatas. Karena Roh Kudus luar biasa hebatnya kalau kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Karena tanpa Roh Kudus kita akan menjadi manusia yang jahat teman-teman. Kita akan melakukan kejahatan di mana-mana. Lihat ya teman-teman, kejahatan di mana-mana merajalela, pemerkosaan, korupsi di mana-mana, karena kemungkinan Roh Kudus sudah tidak ada dalam orang-orang tersebut, atau Roh Kudus sudah menjauh sehingga mereka melakukan dosa atau melakukan pelanggaran atau melakukan kejahatan di mana-mana, karena mereka lebih ingin memilih hidup dengan daging atau hidup dengan kemauan dunia yang ditawarkan iblis, sehingga mereka kehilangan Roh Kudus, sehingga mereka menjadi pembuat keonaran di bangsa ini, yaitu koruptor atau pemerkosa atau apalah. Itu karena mereka tidak mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita sangat butuh untuk dipimpin Roh Kudus supaya kita hidup dalam kebenaran, supaya kita hidup dalam kekudusan. Nah, alasan kedua yang saya tulis di sini karena sejak Adam jatuh dalam dosa, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena ketika dosa muncul di Taman Eden, nah disitulah kita sudah kehilangan Roh Kudus. Manusia sudah kehilangan Roh Kudus karena Allah adalah kudus, Roh Kudus adalah Allah yang kudus, dan Bapa adalah pribadi yang kudus. Maka ketika dosa muncul, manusia tidak taat akan perintah Allah, maka Tuhan mulai menjauh dari manusia. Alkitab berkata, ketika manusia makan buah pengetahuan baik dan buruk, maka manusia akan mati. Ada ayat Alkitab di Kejadian.
bahwa ketika engkau memakan buah ini kamu akan mati. Nah ternyata manusia akan mati. Secara fisik manusia akan mati, yaitu dengan usia tua atau sakit atau bencana dia meninggal secara fisik. Tapi dengan roh, secara rohani dia juga mati, yaitu dia kehilangan hubungan yang erat dengan Tuhan seperti waktu itu. Waktu pertama kali manusia ciptakan, manusia dan Allah sangat dekat. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Roh Kudus menjauh. Roh Kudus pergi karena manusia berdosa. Alkitab berkata bahwa Rohku tidak akan selama-lamanya berada dalam diri manusia. Nah, ketika Adam dan dosa, maka manusia itu mati secara rohani. Jadi dia kehilangan hubungan yang dekat dengan Tuhan seperti zaman dahulu, sehingga manusia dibuang dari Taman Eden dan hidup dalam kesengsaraan sampai saat ini, teman-teman. Masih karena manusia masih ingin hidup dengan dagingnya. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, dia mencurahkan Roh Kudus yang tidak terbatas. Tergantung manusia mau sungguh-sungguh, maka dia akan menerima Roh Kudus dengan tidak terbatas. Ya, Roh Kudus yang menuntun kita dalam kebenaran, dalam hidup untuk Tuhan. Untuk kita tidak menjadi orang yang sama seperti orang dunia yang hidup dalam dosa seperti koruptor, apalah mereka itu yang terus hidup dalam dosa seperti itu, yang tidak mau hidup untuk Tuhan seperti itu. Karena mereka tidak mau ikuti Roh Kudus, mereka tidak mau dipimpin Roh Kudus, mereka lebih memilih ikuti keinginan daging mereka. Seperti itu. Nah, dulu di perjanjian lama Roh Kudus ada, Roh Kudus sudah ada sejak penciptaan manusia, tapi karena manusia berdosa makanya Roh Kudus menjauh. Namun Roh Kudus akan hadir di orang-orang tertentu yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, yang merindukan Tuhan hadir dalam hidup mereka untuk menolong mereka. Yaitu contohnya Musa, Nabi Musa ketika dia ingin menolong bangsa Israel. Nah, ketika Tuhan melihat hatinya sangat mengasihi umatnya, maka Tuhan memimpinnya dan memberikan rohnya. Terus Elia, terus Daud, Saul, nabi-nabi yang lain, semua orang-orang yang berbicara atas nama Tuhan, nabi-nabi atau orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan, mereka dipilih Tuhan dan Roh Kudus atau Roh Allah ada dalam hati dan pikiran mereka, memenuhi seluruh hidup mereka untuk mereka hidup dalam kebenaran. Nah, itu orang-orang tertentu, tapi tidak semua manusia ada Roh Kudus waktu zaman itu, karena manusia memilih hidup dengan kedagingan. Itu tapi tergantung orang tertentu, dia mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, mencari Tuhan, pasti dia akan mendapat Roh Kudus, memperoleh Roh Kudus seperti itu. Nah, tapi di perjanjian baru ini teman-teman tidak terbatas, Roh Kudus sudah curahkan. Tinggal bagaimana manusia meresponinya. Manusia mau mencari Tuhan, mengikuti Yesus yang sungguh-sungguh, maka mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka memiliki Roh Kudus terus menerus. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena kita diberikan kehendak bebas, teman-teman. Saya sudah jelaskan di beberapa pelajaran sebelumnya bahwa manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih mau hidup untuk Tuhan atau hidup untuk diri sendiri. Nah, itu menentukan. Kalau kita memilih hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan untuk kita hidup dengan kebenaran. Dan kita mau sabar, tabah, tetap setia, maka kita akan menikmatinya. Seperti itu. Mazmur 51 ayat 11 berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi Daud berkata bahwa dia tidak mau Roh Kudus diambil dari dirinya, karena dia tahu bahwa hidup tanpa Roh Kudus tidak bisa, teman-teman. Hanya Roh Kudus lah yang bisa menuntun dia, membimbing dia dalam seluruh kebenaran. Tanpa Roh Kudus dia akan menjadi orang yang jahat, akan menjadi orang yang angkuh, akan menjadi orang yang tidak bisa hidup dalam kebenaran, karena dia manusia biasa, dia lemah. Tapi ketika Roh Kudus ada, dia mampu memimpin bangsa yang besar, dia bisa mampu mengadili dengan baik seluruh umat Israel. Ya, Mazmur 139 ayat 7 sampai 8 berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Ya, dia sangat membutuhkan roh, dan Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus lah yang menolong kita, orang-orang percaya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Nah, ketika kita tahu, kita merasa ketika kita mau hidup dalam dosa, tapi ketika kita mau melakukan dosa, kita rasa itu bersalah, kita rasa itu tidak baik, dan kita menjauhi, kita tidak mau hidup dengan dosa, maka kita sadari bahwa itu ada Roh Kudus yang menolong kita, yang menegur kita, hai, tidak boleh lakukan itu. Ketika kita
diajak teman mau minum mabok atau pergi mana, kita merasa itu tidak benar dan Roh Kudus sangat kuat berbicara jangan dan kita ambil keputusan tidak. Berarti Roh Kudus masih ada di dalam diri kita. Dan Roh Kudus sangat mengasihi, dia mau kita hidup benar. Nah, ada orang-orang tertentu yang sudah tidak peka lagi dengan dosa. Artinya dia tidak sadar lagi bahwa itu dosa. Dia sudah menjadi lumrah, menjadi biasa melakukan dosa dan menganggap Tuhan tidak peduli atau Tuhan tidak ada Tuhan, sesuka hidup seperti ini dalam dosa. Itu tandanya bisa jadi kemungkinan teman-teman itu Roh Kudus sudah pergi dari dia. Dan dia tidak lagi mau hidup dalam kebenaran dan hidup terus dalam dosa. Karena Roh Kudus sudah tidak ada lagi dalam dirinya. Sehingga dia tidak merasa lagi bersalah ketika dia melakukan dosa. Tapi ketika Roh Kudus menjamah dia, ketika dia meresponi Tuhan, maka dia akan mengalami perubahan, teman-teman. Lihat, bayangkan ada orang yang sangat jahat ketika dia dengar firman Tuhan. Ketika dia mendengar kabar baik atau kebenaran firman Tuhan, maka dia berubah, teman-teman. Itu luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Ketika orang meresponi panggilan Tuhan atau ketika orang meresponi Injil atau firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menjamah dia. Asal tergantung dia hatinya terbuka atau tidak. Kalau hatinya keras ya susah, tapi kalau hatinya mau mendengar, mau melangkah untuk coba mendengar, maka dia akan menemukannya. Dia akan mengalami damai sejahtera, itu Roh Kudus. Seperti itu. Roh Kudus akan membawa damai sejahtera, begitu. Terus kita next ya, teman-teman. Mengapa harus hidup dalam Roh? Lanjut lagi ya, ada ayat-ayat Alkitab yang lain. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan dalam dosa aku dikandung ibuku. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Jadi dahulu sebelum Tuhan Yesus datang, kita adalah manusia yang berdosa. Begitu. Kita dilahirkan dari dosa karena dosa Adam. Benih dosa itu sudah ada sejak Adam jatuh. Jadi kita ini keturunan orang berdosa. Kita keturunan Adam. Adam yang berdosa, itulah bapa leluhur nenek moyang kita adalah Adam. Kita semua sebenarnya di seluruh dunia ini adalah bersaudara karena kita satu benih yaitu dari Adam. Seperti itu. Kita dosa, semua pendosa karena kita lahir dari nenek moyang sama, yaitu dari Adam dan Hawa. Itu semua berdosa karena benih itu. Dosa kita semua, dari semua benih itu kita mengalir dosa dari nenek moyang kita sampai sekarang. Tapi karena Tuhan Yesus menebus kita dari dosa, sudah ditebus di kayu salib, nah kita layak di hadapan Tuhan karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan sendiri mau datang menolong kita. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus yang untuk menolong kita tetap hidup dalam kebenaran. Tergantung kita mau dipimpin oleh Roh atau tidak mau. Tergantung kita masing-masing. Jadi tidak ada paksaan. Tuhan tidak memaksa kita untuk hidup dipimpin oleh Roh. Kalau kita mau dipaksa boleh. Kalau saya berdoa, Tuhan paksakan saya Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Saya pernah berdoa begitu dan saya bahkan sering mendoa seperti itu karena saya tidak mau saya hidup dalam daging. Saya tidak mau hidup dengan keinginan dunia saya, tapi saya mau hidup dalam Roh. Doa saja, coba saja bilang paksakan dagingku, maka itu akan sangat luar biasa, teman-teman. Mungkin akan sakit, teman-teman, kalau kita doa seperti itu. Mungkin Tuhan akan paksa kita untuk hidup dalam kebenaran. Itu contohnya ya, kamu harus berani meninggalkan kedagingan kita, begitu. Kedagingan teman-teman atau kedagingan kita, teman-teman. Jadi contohnya ya, Tuhan kasih izinkan kamu sakit supaya kamu tidak berlakukan dosa. Itu contohnya doa yang sangat ekstrim ya. Jadi Tuhan izinkan kamu sakit supaya kamu jangan melakukan dosa yang itu lagi, seperti itu. Jadi kalau kamu meminta Tuhan tegas untuk menolong kamu untuk hidup bebas dengan dosa, ya kamu harus terima dengan doamu, pasti Tuhan akan lebih keras untuk menegur kamu. Kamu harus siap kalau kamu benar-benar mau hidup kudus, harus benar-benar berharga, teman-teman. Kamu harus meninggalkan semua keinginanmu, duniaimu. Kamu harus banyak doa, banyak baca Alkitab, banyak renungan firman Tuhan. Harus paksa daging. Kalau mau menikmati cepat, mau instan. Kalau mau cepat ya harus bayar harga lebih mahal untuk menikmati Tuhan. Kalau mau lama ya pelan-pelan. Tuhan mungkin hukum yang kecil-kecil saja dengan masalah-masalah yang kecil. Lama mungkin sampai tua, mungkin belum habis-habis. Dosa belum selesai kita punya
belum menang-menang dengan dosa-dosa yang lain. Tapi kalau kita mau bilang Tuhan percepat saya supaya saya benar-benar hidup benar, bisa doa begitu. Asal siap dengan setiap ujian yang Tuhan berikan. Kalau teman-teman gentle, pemberani, Tuhan saya siap untuk Tuhan tegur saya dengan keras supaya saya berdosa, supaya saya benar-benar tahu. Memang susah teman-teman, memang berat, memang itu bayar harga besar. Kalau mau cepat, mau instan, mau cepat, harganya mahal. Seperti itu kalau kita mau beli sesuatu yang kualitasnya bagus pasti mahal teman-teman. Begitu juga kalau kita mau sesuatu yang instan, yang hidup benar, kudus, yang mau instan cepat, pasti harus bayar harga yang mahal teman-teman, harus pengorbanan yang besar. Seperti itu Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus mengorban sama seperti Tuhan Yesus, dia mau cepat melakukan penebusan itu, ya dia harus mati. Tidak sakit-sakit lama-lama lagi, berapa lama harus sakit bertahun-tahun, tidak. Dia memang langsung siap, saya siap dihukum mati. Seperti itu. Dalam ya kita bisa ambil kata kiasan lah, contohnya seperti itu. Yesus, Tuhan bukan kehendakku melainkan kehendakmu menjadi, saya siap untuk menjadi penebus bagi umatmu Tuhan, bagi anak-anakmu. Siap mati. Seperti itu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus kasih contoh teladan, dia siap mati buat orang-orang. Begitu juga kita kalau mau hidup sungguh-sungguh harus siap. Seperti Paulus berkata bahwa dia berkata hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi apapun yang Tuhan mau, Tuhan ingin Tuhan lakukan, siap. Apapun tantangannya, apapun risikonya harus siap. Seperti itu. Harganya mahal kalau mau cepat. Tergantung kita mau cepat, lambat, terserah. Efesus 2 ayat 4-6, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih yang besar yang diperlimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kami selamatkan. Ya, bukan karena usaha kita kebaikan, tapi karena kasih karunia kita selamatkan. Itu di dalam Kristus Yesus yang telah membangkitkan kita juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Yes. Luar biasa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanannya hingga kita nanti bisa bersama-sama dengan Dia di surga. Next, bagaimana hidup dengan oleh roh? Jadi sebelum kita hidup oleh roh atau dipimpin roh, kita harus memiliki Roh Kudus. Ya, benar. Kita ulangi lagi ya, memang kalau kita mau hidup dipimpin roh, kita harus memiliki Roh Kudus dulu. Kalau teman-teman yang mau dipimpin oleh roh, kita harus menerima Roh Kudus dulu. Penuhi kita dengan Roh Kudus, baru kita bisa dipimpin oleh roh. Kita bisa dipimpin oleh, atau kita mau dipimpin roh. Tanpa ada Roh Kudus di hati ya susah teman-teman. Mau hidup dengan roh tapi kita belum menerima Roh Kudus, bagaimana? Kita harus terima seperti itu. Jatuh dengan doa, kita minta doa Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus atau baptis kita dengan roh. Nanti ada ayat-ayat yang saya kasih yang bagaimana kita minta Roh Kudus. Nah, bagaimana tanda orang tersebut memiliki Roh Kudus? Yaitu dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau teman-teman yang dengar ini, kalau teman-teman belum percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya teman-teman belum memiliki Roh Kudus, atau Roh Kudus belum ada, atau teman-teman belum meresponi Tuhan Yesus, atau teman-teman belum membuka hati untuk Tuhan masuk dalam hati. Kalau teman-teman buka hati, Tuhan Yesus akan menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan masuk dalam hati teman-teman, akan hadir. Tergantung teman-teman yang belum percaya. Kalau teman-teman mau merasakan hidup dipimpin oleh roh, ya teman-teman harus buka hati buat Yesus. Seperti itu, supaya Yesus masuk, nah Roh Kudus akan turun untuk menolong kita, untuk kita percaya Yesus. Seperti itu. Bukti kedua yaitu kita punya keinginan kuat untuk hidup benar. Jadi kalau kita ada Roh Kudus, berarti tandanya kita punya keinginan untuk hidup benar. Begitu. Kalau teman-teman merasa tidak punya keinginan hidup benar, bisa pertanda Roh Kudus tidak ada lagi dalam hidup saudara-saudara. Kalau teman-teman merasa hidup dosa terus menerus, merasa nyaman, berarti tandanya kemungkinan Roh Kudus tidak ada lagi. Jadi cek hati teman-teman, kalau teman-teman merasa ingin hidup benar, rasa pengen hidup benar, atau punya hasrat yang kuat hidup benar, berarti tandanya Roh Kudus ada di hati teman-teman. Itu tanda-tanda kalau Roh Kudus ada. Ya jelas kalau Roh Kudus ada pasti ada keinginan untuk hidup benar dan kita memang mau hidup benar. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah
Daud berkata, terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi nggak ada orang yang percaya Yesus Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus. Jadi kalau teman-teman di dalam hati teman-teman masih ragu dengan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus Selamat, atau teman-teman ragu dengan ketuhanan Yesus, atau teman-teman bilang Yesus itu adalah nabi atau Yesus adalah utusan, teman-teman bisa saja Roh Kudus sudah tidak ada lagi di hati teman-teman, karena hanya Roh Kudus lah yang membuat kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi cek hati teman-teman bagaimana sekarang. Next, kalau bukti atau tanda kedua tersebut tidak ada pada seseorang atau ragu-ragu dengan Tuhan Yesus dan tidak punya hasrat yang kuat untuk hidup berkenan bagi Yesus, tandanya itu Roh Kudus tidak ada lagi atau Roh Kudus sudah menjauh. Seperti itu. Sehingga kita banyak orang murtad yang meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka bilang Yesus itu adalah nabi, hanya utusan, hanya ciptaan, hanya ini, hanya itu. Ya itu tandanya Roh Kudus sudah pergi, karena mereka ditipu oleh iblis. Mereka tertipu karena mereka tidak sabar dengan cobaan, mereka tidak sabar menghadapi tantangan. Seperti penabur benih yang tabur di samak-samak, datang iblis atau datang rampas. Mereka tidak berakar dengan kuat, mereka mati. Nah, itu hati teman-teman. Itulah kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yohanes 3:5-6 berkata, dan ayat 8, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, yaitu kita harus lahir dari air dan roh. Artinya lahir dari air itu artinya kita dibaptis dengan air. Jadi teman-teman yang belum percaya Yesus, belum dibaptis, ayolah berikan diri saudara-saudara dibaptis dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya teman-teman dapat memiliki kerajaan surga. Seperti itu. Terus kedua, teman-teman harus dibaptis dengan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus dicurahkan di dalam diri saudara. Minta, Bapa berikan aku Roh Kudus. Kalau teman-teman belum merasa punya Roh Kudus, teman-teman minta, Bapa berikan aku Roh-Mu yang kudus, atau penuhi aku dengan Roh Kudus. Pimpin aku dengan Roh Kudus. Minta dengan sungguh-sungguh dalam doa setiap hari sampai teman-teman mendapatkannya. Begitu. Sampai teman-teman merasakan ada suatu jamahan yang kuat dari surga yang menjamah tubuh saudara-saudara, atau teman-teman merasa ada suatu kuasa yang menjamah tubuh saudara atau menjamah jiwa roh saudara, atau rasa ada kekuatan yang datang dari surga turun. Itu teman-teman dibaptis oleh Roh Kudus, dan teman-teman bisa merasakan damai sejahtera yang sejati dari Roh Kudus, seperti air yang mengalir, seperti api yang luar biasa dahsyat yang membakar semangat kita, yang buat kita semakin bergairah untuk Tuhan. Kita harus minta dengan sungguh-sungguh, dengan berlutut, dengan bersujud di hadapan Tuhan, dengan doa, dengan nyanyian pujian, sampai kita mendapatkannya. Seperti itu. Di Alkitab berkata di Yohanes, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yes. Seperti itu. Sudah tadi arti dari lahir dari air, yaitu kita melakukan pembaptisan dengan air, itu tanda pertobatan. Dan lahir dari roh artinya baptisan dengan Roh Kudus. Lukas 11 ayat 13 berkata, jadi jika kami yang jatuh memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, maka Roh Kudus akan hadir. Asal kita sungguh-sungguh meminta dan sangat merindukan itu, ya pasti Tuhan akan berikan roh. Lukas 3 ayat 16 berkata, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Yohanes Pembaptis, ya, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Jadi luar biasa ya teman-teman. Ketika Yohanes membaptis, dia membaptis dengan air. Terus kemudian adalah tugas Yesus, atau Yesus diberikan mandat, yaitu untuk membaptis kita orang percaya dengan Roh Kudus dan dengan api. Wow, luar biasa. Kita merasa semangat untuk hidup benar, semangat untuk hidup suci. Luar biasa. Kalau Roh Kudus sudah menjamah teman-teman, untuk sudah mengurapi teman-teman, teman punya hasrat yang kuat untuk hidup benar, punya hasrat untuk hidup kudus. Tanpa Roh Kudus tidak bisa teman-teman. Kita akan kedagingan.
Kisah para Rasul 1 ayat 5 berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, yaitu ketika hari Pentakosta. Wow, ketika Roh Kudus dicurahkan waktu Pentakosta, teman-teman, mereka berkata dengan bahasa-bahasa asing luar biasa, mereka mengalami lawatan Tuhan luar biasa, mereka merasakan jamahan Tuhan luar biasa. Luar biasa itu, teman-teman. Kalau Roh Kudus sudah turun, teman-teman, atau sudah menjamah, teman-teman hanya bisa bersyukur, saya tidak bisa menangis, luar biasa. Kisah para Rasul 2 ayat 38 berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus dan untuk pengampunan dosamu, yaitu baptisan air itu dengan untuk pengampunan dosa, sedangkan maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ketika kita dibaptis dengan air, maka Roh Kudus akan menuntun kita dan membimbing kita, seperti itu. Kisah Rasul 6 ayat 5 berkata, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Jadi Stefanus memiliki penuh dengan iman dan Roh Kudus. Jadi kita harus penuh dengan kepercayaan kepada Yesus, terus penuh dengan Roh Kudus. Wow, komplit, teman-teman. Sehingga Stefanus, kita lihat, teman-teman, dia tetap setia dengan Tuhan Yesus sampai dia mati, dilempar dengan batu oleh orang-orang Yahudi. Kisah 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi setiap orang yang berani berbicara tentang Tuhan, pasti Roh Kudus ada, dan pasti Roh Kudus memenuhi dia. Jadi kalau teman-teman memiliki gairah untuk menjadi alat Tuhan, atau teman-teman punya semangat, pasti Roh Kudus ada, dan Roh Kudus memenuhi teman-teman untuk teman-teman bisa hidup benar bagi Tuhan, seperti itu. Inilah hidup kita sebenarnya, teman-teman, bukan lagi ke dunia, salah, teman-teman. Inilah hidup kita yang sebenarnya. Hidup manusia itu harus seperti ini, teman-teman. Ini hidup yang normal, bukan abnormal. Ini normal yang normal, bukan yang new normal. Yang new normal itu kosong. Hidup normal itu hidup dengan Tuhan, dengan kekuatan, kuasa, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kebenaran, keberanian, hidup benar. Itu hidup yang sebenarnya yang kita harus miliki. Terus Kisah Rasul 19 ayat 4 berkata, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata orang baik, bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya. Berarti kalau baptisan air adalah baptisan pertobatan, seperti itu. Kita butuh baptisan yang lain, itu baptisan Roh Kudus yang membuat kita hidup dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, seperti itu. Ketika kita dibaptis, ya teman-teman, masuk dalam air atau dibaptis dengan air, teman-teman, maka itu kita menanggalkan kita punya manusia dosa. Kita keluar atau setelah keluar dari baptisan air itu, dan kita menerima Roh Kudus begitu, dan kita minta supaya dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka itulah kekuatan kita. Roh Kudus adalah kekuatan kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Artinya kita harus minta kepada Bapa dalam nama Yesus untuk memberikan Roh Kudus dan penuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang digambarkan atau diimajinasikan seperti air atau api. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak pelayanan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, ya. Yang dimaksudnya ialah roh. Yes, luar biasa, ya. Barang siapa yang haus, baiklah dia datang kepadaku. Jadi kalau teman-teman rasa haus, ini rindu dengan Tuhan, datang kepada Yesus dan minum, yaitu Roh Kudus. Luar biasa. Roh Kudus itu umpama seperti air, ya. Istilah kita imajinasikan seperti air, ya. Kita minum seperti dahaga, kita lagi haus benar-benar dengan kebenaran, kita rindu, kita rasa sangat galau, kita butuh kekuatan yang ilahi untuk menguatkan kita ketika kita dalam duka cita, ketika kita dalam masalah. Kita minta datang pada Yesus, minta. Kalau kita haus kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan rohnya, Roh Kudus dalam hati kita, dan kita merasa sukacita, damai sejahtera yang luar biasa yang Tuhan berikan. Luar biasa lah, teman-teman, kalau teman-teman mengalami itu, atau teman-teman sudah pernah mengalami itu. Luar biasa, ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah pernah mengalami zaman Roh Kudus, luar biasa, ya. Tidak bisa kita berkata-kata. Kalau teman-teman belum merasakan atau belum mengalami zaman Roh Kudus, minta, teman-teman. Masih ada waktu. Gunakan kesempatan kita untuk berdoa, minta Roh Kudus hidup kita. Rasakan, alami, teman-teman. Praktekkan, teman-teman. Itu. Jangan tunggu-tunggu lagi
kapan naik sekarang, doa, ambil waktu berdoa supaya teman-teman mengalami Roh Kudus. Wow, luar biasa. Setelah kita merasa sudah ada Roh Kudusnya, itu tandanya kita percaya Yesus 100%, kita punya hasrat untuk hidup benar, tandanya kita sudah ada Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Maka kita harus selalu menjaga hidup kita dengan setia untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah terima Roh Kudus atau Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita harus setia teman-teman. Kita harus tetap setia menjaga hidup kita untuk Roh Kudus. Kita harus tetap dekat dengan Tuhan, tetap membaca firman Tuhan dengan setia. Harus jaga teman-teman. Kalau kita tidak jaga, kita hanya bilang Roh Kudus pimpin saya terserahlah. Tapi kita juga harus aktif teman-teman, tidak pasif teman. Jadi Roh Kudus aktif, kita juga harus aktif. Jadi saling berkesinambungan. Jadi kita ini bukan robot teman-teman, tapi kita adalah makhluk ciptaan yang dengan kehendak bebas. Kita harus memilih, kita harus kerjasama. Maksudnya dengan cara kita meresponi Roh Kudus, kita taat, kita berharga, kita menyalibkan daging kita pikul salib, kita sangkal diri. Itu adanya kita mau dipimpin Roh Kudus. Seperti itu kita mau melepaskan, kita punya kerinduan dan punya keinginan dan kita mau rela. Seperti itu. Harus berharga teman-teman. Tidak setelah Roh Kudus, terima Roh Kudus kita masih santai-santai teman-teman. Kita harus aktif juga. Tidak bisa duduk tenang dan Roh Kudus tidak, harus kerjasama, harus komunikasi dengan Roh Kudus, harus berdoa, harus saja tetap setia lakukan apa yang menjadi kewajiban teman-teman sebagai orang percaya. Galatia 5 ayat 16. Maksud ialah hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, benar. Setiap keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Yes. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Yes, benar. Sebenarnya yang kita kehendaki ya Tuhan, pasti teman-teman secara sadar pasti teman-teman dalam hati ini ingin hidup benar toh. Dalam hati natur manusia nih Tuhan sudah ciptakan punya DNA untuk kita hidup benar teman-teman. Sebenarnya kita nih orang baik semua. Hanya iblis nih yang menipu kita. Karena dosa memang dosa kita juga, kita yang tidak taat. Tapi karena kita ditipu oleh iblis waktu di Taman Eden ya, kita harus bangkit kembali. Kita jangan mau ditipu lagi teman-teman. Kita harus kembali, kita kodrat kita ilahi, yaitu kita hidup seperti Tuhan hidup, yaitu kita hidup ikut seperti Tuhan Yesus hidup. Itu natur kita sebenarnya. Itu Adam yang lama sudah berlalu, tapi Adam yang baru yaitu Yesus adalah Adam yang baru, manusia baru di dalam Yesus. Kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, kita sudah tinggalkan waktu dibaptis gitu, tapi kita bangkit dari baptisan itu, kita hidup oleh kebenaran. Seperti itu. Justru yang sebenarnya yang di dalam batin kita nih hanya pengen rindu hidup benar, sangat ingin rindu, tapi kita tidak mampu teman-teman. Oleh karena kita tidak mampu, kita butuh pribadi yang lain yaitu Roh Kudus. Kita beri diri kita pimpin Roh Kudus. Kita harus salibkan daging kita harus sangkal diri kita. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kepencinderaan, roh mencah. Seperti itu perbuatan daging. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, yes. Penyembahan berhala, sihir, itu perbuatan dagingnya. Perseteruan, perselisihan, yang suka berselisih, yang suka berseteru dengan orang-orang, suka mengadu domba, suka cari-cari masalah atau suka cari-cari persoalan. Amarah, kepentingan diri sendiri. Pencideraan, roh pemecah, suka bikin gaduh lah. Kedengkian, suka dengki, jengkel dengan orang lain. Kemabukan, suka mabuk. Suka mabuk ini ya, orang-orang timur ini suka mabuk nih. Kebanyakannya. Terus pesta pora, dan sebagainya teman-teman. Jadi ya itulah kita ya, memang saya juga orang timur ya, kita semua nih dahulu memang kita ya, karena memang kita dengan adat seperti itu ya, budaya itu ya, kita merasa sudah biasa, tapi salah teman-teman. Kalau kita sudah masuk ke gereja, kita harus tinggalkan itu. Janganlah kita bangga merasa hebat kalau minum mabuk. Ya jelas mabuk itu salah teman-teman. Jadi jangan bangga kalau kita marah mabuk. Jangan marah balik, karena memang itu salah. Begitu. Kalau saudara-saudara sudah menikah di gereja, teman-teman sudah masuk gereja, teman-teman harus tahu diri bahwa Tuhan tidak mau seperti itu. Jadi jangan kalau kita bilang mabuk ya wajar lah.
Salah teman-teman, itu salah begitu. Jadi kita harus sadar dengan kesalahan kita. Budaya-budaya yang salah, yang harus minum-minum mabuk, tinggalkan teman-teman. Lebih baik kita harus berani, kita harus tegas dengan dosa. Jangan kita biarkan, karena itu akan merusak generasi yang selanjutnya. Kalau kita yang dewasa, orang-orang yang sudah tua atau sudah dewasa, kalau kita masih melakukan itu, maka kita akan menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak kita atau keturunan kita atau orang-orang sekitar kita. Seperti itu. Ya, generasi ini rusak ya karena dari atas begitu. Ya, memberikan contoh yang salah. Seperti itu. Pemimpin kita juga yang koruptor, salah ya, yang akibat yang menjadi sengsara yaitu rakyat. Seperti itu teman-teman. Jadi ya, itulah kita hidup. Kalau hidup dengan daging atau dan hawa nafsu atau kepentingan diri sendiri, pesta pora, maka itulah akan bencana, akan menjadi kutuk bagi orang-orang lain di sekitar kita, akan memberi dampak yang buruk. Nah, terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, luar biasa ya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bayangkan kalau kita melakukan percabulan, pencambaran hawa nafsu, pencambaran bahasa, persatuan, perselisihan, iri hati, Alkitab berkata, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bayangkan, kita percuma kalau hidup, pada akhirnya kita tidak bisa masuk kerajaan Allah. Sangat susah teman-teman. Jadi makanya teman-teman, kita harus hidup dalam roh, bangkit, kita harus semangat, cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus kembali kepada natur kita sebagai manusia, yaitu hidup benar, harus hidup kudus. Seperti itu. Kalau ditegur orang, ditegur hamba Tuhan atau ditegur orang lain karena salah, ya jangan kita marah, jangan kita melawan teman-teman. Itu baik bagi kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 26 berkata, Teboro ialah kasih, sukacita, menjata, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum menentang hal itu. Yes, sebenarnya bro, kita sudah dengar sekolah minggu ya teman-teman, baca dan tapi bro tidak bisa muncul kalau kita tidak memberi diri dipimpin oleh roh. Harus hidup dipimpin oleh roh baru bisa. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jadi barang siapa, kalau kita sudah menjadi milik Yesus, kalau kita sudah percaya Yesus Tuhan yang selamat kita, kita wajib menyelipkan daging kita dan segala nafsu kita dan keinginan kita. Harus tanggalkan kita punya keinginan semua, bilang Tuhan, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Jadi kita harus serahkan semua keinginan kita yang duniawi ini kepada Tuhan. Kita harus taat pada perintah Tuhan Yesus. Seperti itu. Ya, kita harus tahu dirilah, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Seharusnya kita binasa, tapi karena kasih kita selamatkan, tapi kita mau hidup lagi dengan dosa. Bayangkan, Tuhan sudah tebus kita dengan darahnya yang mahal, tapi kita masih mau hidup dengan dosa. Bayangkan kalau kita pakai logika seperti itu, kita tidak seperti orang yang tidak tahu diri begitu. Kalau kasarnya seperti itu ya teman-teman. Saya juga termasuk begitu. Kalau saya melakukan dosa, memang saya tidak tahu diri, tapi saya pilih, saya mau hidup benar, saya mau bangkit, saya mau berjuang, saya mau berusaha seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. Harus ada dari hati kita niat juga, tekad juga, semangat begitu. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan cari hormat, janganlah kita saling menentang dan saling menengki. Jangan kita gila hormat. Kalau kita hidup oleh roh, karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena untuk dipuji orang, untuk kita cari pujian orang, tidak teman-teman. Justru kita hidup seperti itu karena memang itulah hidup kita sebenarnya. Terus hidup oleh roh. Demikianlah sekarang kita tidak penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yes, roh lah yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yes, Tuhan Yesus dalam daging yang serupa dengan daging yang dikesali dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi hidup menurut roh.
Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, karena mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yes, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kita mau hidup dipimpin oleh roh, maka damai sejahtera, hidup yang sukacita, kita akan memilikinya. Setiap keinginan daging adalah persekutuan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Karena keinginan daging adalah maut. Jadi teman-teman lihat, keinginan daging adalah maut. Kalau kita memenuhi keinginan hawa nafsu kita tadi, yaitu mabuk-mabukan, hidup dalam dosa, melakukan hal-hal yang jahat, maka hukuman adalah maut, adalah kematian, bahkan kematian yang kekal. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan roh hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Kalau kita hidup dengan keinginan daging kita, anggap saja itu kita lagi bertentangan dengan Allah. Karena ia tidak takut kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita hidup dengan daging, kita hidup dengan keinginan daging kita, hawa nafsu kita, maka kita tidak berkenan kepada Allah. Kita tidak layak di hadapan Allah. Tapi kalau kita hidup oleh roh, maka kita berlayak di hadapannya. Tapi kamu kita tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kita dalam hati kita, teman-teman, sudah ada hasrat yang kuat untuk hidup untuk Tuhan, hidup benar buat Tuhan. Tandanya Roh Kudus ada dalam hidup kita, teman-teman. Berarti Roh Kudus sangat mengasihi kita, sehingga dia tidak mau pergi dari kita, dia masih mendorong kita untuk hidup benar. Berarti jadi jangan kita hidup dengan daging. Kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, baiklah kita dipimpin oleh Roh Kudus terus menerusnya sampai Tuhan Yesus datang, sampai kita dipanggil pulang. Kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, berarti kita bukan milik Kristus, seperti itu. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Seperti itu. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara roh dia, berarti Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara mati diam di dalam kau, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kau. Jadi saat kalau kita bangkit nanti dari antara mati, atau kita bangkit nanti pada akhir zaman nanti, maka Roh Kudus yang membangkitkan kita. Jadi Roh Kudus berperan aktif sampai kita bangkit kembali dari kematian nanti. Jadi saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu menantikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jadi kalau kita masih biarkan diri kita dihidup oleh daging atau nafsu kita, yang kita mau lakukan apa sih terserah kita. Kita tidak mau doa dulu, kita tidak mau baca Alkitab dulu, kita tidak mau memuji Tuhan dulu sebelum kita melakukan hal-hal yang lain, hal aktif lain, maka pasti kita akan hidup dalam daging dan kita akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau kita hidup dengan roh, terus dipimpin oleh Roh Kudus, lama-kelamaan kita punya keinginan daging akan hilang, teman-teman. Hawa nafsu kita mulai terkendali, semua bisa terkendali. Yang hal yang buruk tidak bisa kita lakukan. Kita tidak punya keinginan lagi untuk dosa. Kita benci dengan dosa, teman-teman. Lama-kelamaan kalau kita hidup kita dipimpin oleh roh, maka lama-kelamaan kita tidak ingin lagi hidup dalam dosa. Kita sudah bosan dengan dosa, kita sudah merasa benci dengan dosa. Kalau kita mau dipimpin oleh roh. Jadi tiap hari, teman-teman, tidak instan, tidak cepat, tidak langsung jadi, tapi butuh proses. Kalau kita setia, pasti kita akan bisa mematikan keinginan daging kita, begitu. Alkitab berkata sendiri, oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu ya, dan kamu akan hidup. Jadi kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, setiap hari kita andalkan Roh Kudus, setiap langkah kita berbicara dengan Roh Kudus, kita merenungkan firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita hidup benar, maka lama-kelamaan kita keinginan daging itu akan mati. Karena apa yang sudah terbiasa akan menjadi biasa. Kalau kita mau hidup benar, terbiasa hidup benar, maka
kita akan hidup benar terus menerus begitu. Kalau kita biasa hidup dosa, ya hidup dosa terus. Jadi apa yang kita lakukan akan mengakibatkan kehidupan kita ke depan. Mulai hari ini teman-teman, ayo beri diri pimpin oleh Roh. Kalau teman-teman merasa belum ada Roh Kudus dalam hati, belum percaya Yesus sungguh-sungguh, terima Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan memenuhi hidup kita dan kita akan hidup benar. Kita akan mau hidup benar dan kita harus selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berdiri dipimpin oleh Roh Kudus karena supaya kita masuk kerajaan Allah, kita boleh menikmati Tuhan. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, berarti kita anak Allah. Jadi kalau teman-teman merasa sudah hidup semakin hari semakin baik, misalnya teman-teman sudah merasa semangat untuk hidup benar, teman-teman sudah sangat sukacita melakukan kebenaran, teman-teman sudah sangat mulai hari ini teman-teman sudah merasa sudah melakukan hal kebenaran, satu hal kebenaran, hal kebaikan teman sudah. Itu luar biasa teman-teman, semangat terus teman-teman. Kalau teman-teman sudah mulai hari yang baru dengan doa, dengan baca Alkitab, dengan merenungkan firman Tuhan, itu hal yang luar biasa teman-teman. Teman sudah mau dipimpin oleh Roh. Kalau hari ini teman-teman sudah melakukan suatu perbuatan baik, menolong orang lain atau menjadi memberikan kebenaran kepada orang lain atau memberikan firman Tuhan, itu teman-teman mau dipimpin oleh Roh. Teman-teman sudah melakukan yang baik. Teman-teman teruskan, lanjutkan, setia sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang, maka surga menjadi milik saudara-saudara dan kita semua yang masih Tuhan akan memiliki surga. Seperti itu. Jadi hanya butuh hari demi hari kita setia lakukan dengan sedikit demi sedikit, setia baca kita, setia berdoa. Lama-kelamaan kita akan hidup dalam kebenaran dengan sepenuhnya. Itu bisa teman-teman, hanya butuh waktu, butuh kesetiaan, kesungguhan, ketabahan, kesabaran, butuh waktu, tidak instan teman-teman. Intinya teman-teman sabar, setia, pasti teman-teman bisa sukacita dengan penuh hidup dalam Roh. Damai sejahtera teman. Masa kalau teman-teman hidup benar bagi Tuhan, masa tidak dalam sejahtera? Kalau teman-teman hidup melakukan kebaikan, masa tidak ada berkat yang datang? Kalau teman-teman misalnya bangsa kita kehilangan koruptor, kalau teman-teman didorong Tuhan untuk menjadi bos KPK, teman-teman bisa lawan koruptor, teman-teman terdorong untuk hidup benar di sana, maka banyak orang dibantu, tidak lagi ada kemiskinan, tidak lagi kerusuhan. Jadi jika kamu dimatikan, jadi sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuh, maka kamu akan hidup. Jadi ya teman, benar-benar teman, dari hari ke hari, waktu kiamat. Jadi apa yang kita sudah lakukan biasa, pasti akan terbiasa teman. Tidak susah teman-teman. Kalau teman-teman mau dengan serius, pasti bisa menikmati teman-teman. Dinikmati, enjoy teman-teman. Jangan anggap susah. Memang keras, tegang, firman Tuhan itu keras, ya memang untuk kebaikan kita, tapi kalau kita melakukannya dengan pelan-pelan, setia, sungguh-sungguh, lama-lama menikmati. Ada sukacita, ada sejahtera, tidak ada sesuatu yang sulit. Seperti itu teman-teman. Asal kita mau memulai, mau melangkah. Seperti itu. Jangan kita sudah pikir susah, aduh, apa yang tadi saudara Nathan katakan, sangat susah, bagaimana ya, saya masih terikat dengan dosa ini, saya masih susah, saya masih malas dengan daging saya masih malas berdoa. Mungkin teman-teman cek kenapa teman-teman bisa malas berdoa. Mungkin teman-teman terlalu makan kekenyangan mungkin semalam, atau teman-teman kurang tidur semalam. Teman-teman mungkin bisa cek. Teman-teman begadang nonton drakor sehingga teman-teman bangun pagi tidak bisa baca Alkitab, berdoa. Mungkin cek hal-hal apa seperti itu. Ya untuk mengatasi itu ya teman-teman harus banyak berdoa atau minta Tuhan tolong supaya saya bisa rajin baca Alkitab, Tuhan supaya saya bisa menyembah, memberikan saya kekuatan. Berdoa dengan doa. Tanpa doa ya susah. Karena doa adalah nafas orang percaya. Jadi kalau teman-teman mau berubah, tidak dengan kekuatan sendiri teman-teman, tapi dengan doa. Teman-teman harus berdoa sungguh-sungguh tiap hari, berdoa dengan Tuhan, minta pertolongan, kekuatan supaya bisa rajin baca Alkitab, bisa rajin berdoa, bisa rajin memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus berdoa. Tanpa berdoa tidak bisa teman-teman. Mungkin saya omong kata-kata harus lakukan ini, kamu harus hidup dalam kebenaran, harus dalam kekudusan.
Ya sama begitu karena supaya menegur, tapi bukan karena kekuatan kita bisa hidup benar, tapi karena kekuatan Tuhan. Karena Tuhan yang membuat kita kuat. Tapi bagaimana bisa dapat kekuatan Tuhan kalau kita tidak berdoa? Kita harus sujud berdoa, sujud di kamar doa kita, berlutut, kita harus menyembah, teduhkan hati kita tunduk di hadapan Tuhan, sujud dengan kerendahan hati, kita tenang, putar musik lagu rohani yang teduh, kita dengar Tuhan, pelan-pelan kita baca Alkitab, pelan-pelan maka kita akan mendapat kekuatan seperti itu, dan kita punya kerinduan untuk hidup benar. Atau teman-teman, cari teman-teman yang punya persekutuan rohani yang bagus, yang kudus, yang teman-teman tahu ini persekutuan yang bagus, teman-teman gabung. Mungkin teman-teman merasa ada komunitas yang rohani yang bagus, yang teman-teman yakin orang-orang di sini orang-orang yang sangat cinta Tuhan, gabung. Tapi jangan salah, banyak persekutuan yang sesat, salah. Teman-teman harus pilih persekutuan yang di dalamnya benar-benar orang-orang yang ada pimpinan gembala yang sudah dewasa sekali. Jangan teman-teman salah masuk persekutuan, bisa-bisa teman-teman kedagingan begitu. Jadi benar-benar kalau memang tidak ada persekutuan yang dapat, ya sendiri juga tidak masalah, karena Roh Kudus ada di mana-mana, Roh Kudus bisa. Tapi kalau teman-teman butuh persekutuan, ya cari persekutuan yang cocok dengan teman-teman. Maksudnya bukan cocok untuk memuaskan keinginan teman-teman, tapi cocok dalam arti orang-orang di sana hidup dalam kebenaran, orang-orang di dalam sana pemimpinnya hidup kudus. Teman-teman cari orang seperti itu, biar teman-teman dibimbing seperti itu. Siap kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi kita tidak lagi menerima roh perbudakan. Ketika kita menerima Roh Kudus, jangan ada rasa ketakutan. Kita tidak boleh takut lagi. Apalah dunia menakutkan kita dengan berbagai musibah, bencana, atau penyakit-penyakit apapun, jangan takut teman-teman. Roh di dalam lebih besar. Kalau ada roh Allah, roh yang maha kuasa, pencipta, yang melakukan penciptaan, luar biasa, ngapain kita takut tuh? Apalagi yang kita takuti kalau Roh Kudus ada. Makanya doa minta Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudusnya, memenuhi kita dengan rohnya, supaya kita tidak perlu takut lagi dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Mau penyakit apapun, mau mati sekalipun, asal kita dengan Roh Kudus, pasti kita selamat. Seperti itu. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi roh itu sendiri, Roh Kudus akan bersaksi kepada Bapa bahwa kita ini anak-anak Allah. Jadi nanti Roh Kudus yang menyatakan kita bahwa kita anak Allah, begitu. Seperti itu. Jadi jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita adalah anak-anak Allah, Roh Kudus sudah bersaksi bahwa kita adalah anak Allah, maka kita adalah ahli waris. Yaitu kita menerima janji, yaitu kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga nanti. Ya Bapa, kita layak di hadapan Bapa nanti, seperti itu. Jadi kalau saat ini kita menderita karena kita melakukan kebenaran, kita menderita karena kita hidup kudus, kita menderita karena kita menolak keinginan daging atau hawa nafsu, untuk sementara waktu kita tidak ikut-ikutan orang dunia untuk hidup dosa, itu kita anggap saja kita sedang menderita seperti Kristus bersama-sama dengan Kristus. Kalau ketika Tuhan Yesus di dunia ini Dia menanggung dosa kita, itu Dia menderita. Dia disiksa, disalib untuk karena kita. Begitu juga kita di dunia ini, ketika Tuhan Yesus sudah di surga dan Roh Kudus bersama-sama dengan kita menderita, yaitu menderita karena ketidakbenaran. Kita hidup dalam benar. Banyak orang mau kaya instan. Lihat saja artis banyak yang mungkin kaya instan, mungkin yang tidak proses, atau adalah selebgram yang instan kaya. Kita tidak tahu sumber hartanya dari mana, cara dia mendapatkan harta itu dengan benar tidak, atau dengan motivasi yang benar, apakah dia ingin memperkaya diri atau dia mau sombong atau apalah, tidak tahu. Tapi kita jangan iri hati dengan orang-orang seperti itu. Kita harus hidup benar, hidup kudus. Jangan kita karena pengen dipuji orang, pengen terkenal, pengen glowing, orang mau beli skincare lah, habiskan uang hawa nafsunya untuk memuaskan kecantikannya, harus ke salon ini, harus perawatan supaya dilihat orang tampil bagus. Ya itu mungkin
tidak salah kalau kita benar-benar punya uang yang banyak dan kita punya uang yang benar kita dapati, bukan dengan cara-cara yang salah, bukan dengan tipu-tipu salah, boleh benar. Tapi kalau uang hasil korupsi atau hasil apa, janganlah itu. Kita anggap saja yang pakai itu uang yang haram gitu. Atau kita tahu kita uang ini kita bisa simpan untuk hal-hal yang bermanfaat atau untuk menolong orang miskin. Kita pakai untuk foya-foya, untuk mempercantik diri supaya kita terlihat wow. Ya salah teman-teman, saya tegaskan harus itu salah. Karena teman-teman bisa pakai alihkan uang itu untuk kebutuhan yang lebih penting daripada untuk mempercantik diri, daripada untuk menyombongkan diri, untuk tampil beda. Sudahlah, lebih uang yang kita pakai untuk kepuasan kita, kita berikan untuk orang kampung di desa-desa yang susah, yang makan sehari saja setengah mati. Kita di kota, kita menikmati banyak hal yang kita mau beli, kita kadang makanan kita buang-buang, kita habiskan untuk memuaskan daging kita. Lebih baik kita miskin untuk orang bahagia daripada kita kaya tapi kita masih melihat orang miskin di sana dan kita tidak menolong. Kebetulan Yesus datang sebagai hamba, kita juga harus sebagai hamba. Begitu. Barang siapa yang mau menjadi yang terkemuka di kerajaan surga, dia harus menjadi hamba bagi semua orang. Dan Yesus bilang kepada murid-muridnya, barang siapa yang mau menjadi yang terkemuka atau yang kedudukan yang terbaik di surga, dia harus menjadi hamba bagi semua orang. Jadi kalau kita mau memiliki tempat yang terbaik di surga, kita harus menjadi hamba atau pelayan bagi semua orang. Seperti itu. Jadi jangan kita yang mau jadi bos. Apalagi nih orang-orang yang di pemerintahan yang korupsi atau wakil-wakil rakyat. Mereka katanya wakil rakyat, tapi apa yang terjadi? Uang rakyat yang dihabiskan. Korupsi triliunan. Bayangkan itu, teman. Itulah dunia sudah hancur, rusak oleh keinginan daging. Nah, makanya kita sebagai anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh, kita harus menjadi contoh. Kita harus menjadi bukti nyata bahwa kita hidup benar. Kita harus berjuang, kita harus jadi contoh. Kita harus mempengaruhi dunia, kita harus menolong dunia ini dalam setiap kesalahan-kesalahan itu. Anak-anak Tuhan yang di sini yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, teman-teman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus yang mau hidup dipimpin Roh, ayo kita masuk dalam pemerintahan, kita bantu negara kita, kita doa buat negara kita, kita ambil bagian dalam pemerintahan supaya kita menolong bangsa kita. Seperti itu. Itulah teman-teman, jadi kita adalah ahli waris. Kalau kita ada dipimpin Roh dan kita ada anak-anak Allah, kita adalah ahli waris dari kerajaan surga dan kita akan dipermuliakan bersama-sama Yesus. Makanya kita harus tetap setia, menderita, artinya menderita dalam kebenaran kita. Orang foya-foya kita simpan untuk hal yang baik. Kita tidak orang minum mabok. Kita tidak melakukan hubungan seks atau kita tidak free seks dengan seenak-enaknya. Kita menjaga hidup kita untuk Tuhan. Artinya apa? Kita sedang menyalibkan daging kita. Orang boleh menikmati kehidupan kedagingan, kita boleh menahannya atau menyalibkannya untuk hidup kudus. Begitu, tidak hidup dalam kedagingan. Itulah penderitaan teman-teman. Seperti itu. Kita lihat teman kita yang lain bertato, wah fisiknya tato banyak, bodinya bagus. Kita untuk dia tampil supaya dia kelihatan disukai oleh laki-laki banyak-banyak, atau dia harus seksi, tampil yang bagus supaya teman-teman, aduh itu sangat-sangat kedagingan teman-teman. Hati-hati sekarang iklan-iklan di mana wanita harus tampil cantik, harus glowing, skincare, apa-apalah. Teman-teman banyak baca lah di TikTok atau di Instagram lah, harus banyak kali produk-produk kecantikan yang membuat orang mencintai diri sendiri. Kita menjadi mencari kesenangan diri sendiri, yaitu mempercantik diri. Setelah kita lupa bahwa kita ada anak Allah, kita harus menjadi teladan, tidak menjadi kedagingan seperti itu. Kita tidak banyak orang make up cantik kali, pas hapus make up, wow, keriput semua. Itu artinya apa? Mereka menutupi kebenaran yang ada, apa adanya teman-teman. Saya kalau lebih suka perempuan wanita yang apa adanya. Tidak perlu menutupi diri dalam arti harus berpura-pura. Apa adanya. Justru apa adanya kita bisa menerima dia dengan apa adanya. Jadi ketika kita perlu menyesali begitu.
Seperti itu teman-teman. Lanjut lagi ya teman-teman. Yakobus 4 ayat 5 berkata, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diiringinya dengan cemburu. Yes, Roh Kudus yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita, ditempatkan Allah dalam hidup kita, diiringinya dengan cemburu. Seperti itu. Jadi kalau kita masih bercampur, Roh Kudus ada dalam diri kita, tapi kita masih mau hidup dalam daging, Roh Kudus akan cemburu. Saya sudah ada di dalam hatimu, kenapa kamu masih melakukan dosa? Saya juga begitu teman-teman. Ketika saya melakukan dosa, saya tahu Roh Kudus masih ada dalam hidup saya dan saya melakukan dosa dan saya merasa Roh Kudus itu cemburu dan saya menyakiti hati Roh Kudus dan saya menangis teman-teman. Oh Roh Kudus, ampuni saya Roh Kudus, karena kau sudah ada dalam hati saya tapi saya masih melakukan dosa. Ampuni saya, pimpin saya Roh Kudus, ampuni saya. Harus begitu, harus berdoa, kesadari diri, minta ampun sama Roh Kudus karena kita sudah menyakiti hati Roh Kudus begitu dengan dosa. Artinya tidak boleh ada yang lain, atau kita sudah ikut Tuhan tapi kita masih mencari pertolongan dari dukun-dukun untuk kita cepat kaya. Tinggalkan itu. Salah, kita mendugakan Roh Kudus, membuat cemburu Roh Kudus. Seperti itu. Efesus 4 ayat 30 berkata, janganlah kamu mendudukan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus adalah meterai Allah yang Tuhan berikan untuk menjelang penyelamatan. Jadi orang itu masuk surga, dia punya materai, salah satu materai yang menjadi tanda dia masuk surga adalah Roh Kudus. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita bilang kita merasa kita masuk surga, kita yakin kalau kita yakin kita masuk surga, tandanya itu kita rasa kita dipimpin Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup dalam kebenaran. Itu yakin lah teman-teman masuk surga. Atau kita lihat orang lain yang masuk surga lah, yang hidupnya dipimpin Roh, dia hidup benar, hidup kudus, hidup suci, yakinlah pasti dia masuk surga. Seperti itu teman-teman. Karena Roh Kudus adalah materai di akhir zaman. Seperti itu, materai Allah. Tanda orang itu masuk surga pasti ada Roh Kudus dalam hidupnya, dia hidup benar. Seperti itu. Jika sudah hidup dengan Roh, jangan mendudukan Roh Kudus. Jadi jangan kita mendudukan Roh Kudus. Jangan hidup bergaul dengan dosa lagi. Jangan hidup dengan dosa lagi. Tetap setia. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan Roh, maukah kamu semakin dengan daging? Kalau kita sudah mulai dari sekarang kita mau hidup dengan Roh, kita sudah sungguh-sungguh 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun kita hidup dengan Roh, tiba-tiba kita hidup dengan daging lagi. Jangan kita hidup akhir dengan daging. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh pada akhirnya. Mereka sudah hidup dengan Tuhan, tapi karena tawaran dunia, fasilitas dunia, mereka meninggalkan Tuhan. Ada yang murtad meninggalkan Yesus. Ada yang jatuh dengan selingkuh. Atau apalah, banyaklah hamba-hamba Tuhan yang jatuh, yang meninggalkan Tuhan Yesus pada akhirnya. Kalau sudah mulai dengan Roh, di awal-awal mencari Tuhan sungguh-sungguh, pada akhirnya karena dunia, karena dia mungkin diberkati banyak-banyak, atau dia memanfaatkan domba-domba Tuhan untuk mengambil kekayaannya atau dengan apalah itu, maka dia jatuh dengan berbagai dosa dan meninggalkan Tuhan. Hati-hati teman-teman. Akhir zaman ini tidak hanya orang-orang hamba Tuhan juga jatuh-jatuh dalam dosa. Ngeri-ngeri teman. Ada satu ayat lagi yang kita pernah dengar bahwa tubuh kita adalah bait Roh. Makanya kalau kita tahu tubuh ini adalah bait Roh Kudus, maka kita harus hidup kudus. Kita harus memberi diri dipimpin Roh. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Nabi-nabi palsu, hamba Tuhan palsu yang menyesatkan manusia. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Jadi kita hidup dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup benar, membaca dengan firman Tuhan, hidup dipimpin Roh, maka kita akan mengetahui siapa nabi-nabi palsu yang sekarang beredar di media sosial, di internet, YouTube. Kalau teman-teman buka di YouTube, banyak sekali hamba Tuhan berseliweran di YouTube dengan bersaksi ini, lihat ini, penglihatan akan ini. Teman-teman bisa, kalau teman-teman dihidup dengan Roh, dipimpin Roh, maka teman-teman akan tahu siapa nabi-nabi palsu itu, dan teman-teman akan tahu bahwa itu dia bukan bicara tentang nama. Mungkin dia pakai nama Tuhan, tapi di kata-katanya itu ada yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka
dia bukan dari Tuhan, itu nabi palsu. Kita bisa mengalahkannya begitu dengan doa. Hei kau penipu, kamu menyesatkan, kita lawan. Kalau kita roh Allah berbicara, kalau kita tahu itu salah, kita harus berbicara kepada orang saya sudah, jangan menyesatkan orang lain. Kita harus lawan nabi-nabi palsu itu, karena nabi palsu sekarang banyak bangkit. Ada yang saksi inilah, terlalu banyak begitu. Kita sudah banyak belajar tentang Roh Kudus di pelajaran sebelumnya. Kita tahu Roh Kudus itu siapa, pribadi Allah. Kita sudah dengar di renungan sebelumnya. Nah, silakan teman putar renungan yang sebelumnya itu siapa Tuhan itu. Nah, terima kasih. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe dan share jika ini bisa memberkati orang lain di sekitarmu. Jadi agar channel ini bisa berkembang teman-teman, supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dukungan yang terbaik adalah cari teman saudara untuk menekan tombol subscribe dan membagi kepada orang lain, untuk share, untuk bisa mendengar renungan ini supaya mereka hidup dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh Roh, hidup dalam kebenaran, seperti itu. Jadi saya ulangi sedikit dari awal ya teman-teman, bahwa kita harus minta Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kita diberikan kekuatan untuk hidup dengan Roh Kudus. Kita harus rela dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus menyalibkan daging kita harus taat pada Tuhan. Orang lain mungkin hidup dengan kedagingan, kita harus berbeda teman-teman, karena kita anak-anak Allah. Kita harus jadi teladan, kita harus menjadi berkat. Mungkin susah, sulit, tapi butuh proses. Hari demi hari setia dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Jangan lihat ini dengan cara yang sulit, jangan lihat ini dengan kacamata yang berat teman-teman. Jadi anggap sini santai, relax teman-teman, nikmati saja, enjoy. Memang sedikit menggoncangkan daging kita, karena memang kita sudah salah dari awal sejak kita kecil. Kita banyak hal-hal yang kurang firman Tuhan, orang tua mungkin kurang dorong kita untuk cari Tuhan, ya itulah akibatnya kita sekarang berat untuk hidup benar. Tapi kalau kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan hari ini, ayo sama-sama bangkit bersama-sama, kita hidup benar. Saya juga masih punya kekurangan, saya bangkit terus maju, dan saya yakin kita bisa hidup benar yang sungguh-sungguh ke depan, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan juga saya percaya ke depan saya akan berikan renungan-renungan yang luar biasa yang saya dapat dari Tuhan. Saya akan bagikan buat teman-teman lagi, supaya kita semua semakin semangat untuk hidup berkenan bagi Tuhan, supaya kita semangat untuk hidup benar dipimpin oleh Roh sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali, karena Roh Kudus adalah materai Allah di akhir zaman. Barang siapa yang mempunyai Roh Kudus, dia adalah milik Kristus. Dan tanda orang masuk surga adalah dia memiliki Roh Kudus. Kalau teman-teman merasa Roh Kudus sudah menjauh, atau teman-teman sudah tidak punya gairah lagi, minta, Bapa penuhi aku dengan Roh Kudus supaya aku bisa hidup benar dan supaya saya bisa masuk surga, karena materai Allah untuk kita bisa masuk surga adalah Roh Kudus. Kalau kita hidup oleh Roh Kudus, kita adalah anak-anak Allah, adalah ahli waris kerajaan Allah, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Kita akan menikmati berkat bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa di surga. Kita menjadi orang-orang yang berkenan. Kita harus menjadi hamba, menjadi orang yang melayani orang di dunia ini, dan di surga kita akan mendapat tempat yang terbaik. Kita menjadi berkat di dunia ini, rela menderita untuk Kristus, maka suatu saat kita akan mendapat berkat yang luar biasa di surga. Sabar saja, tidak lama lagi Tuhan Yesus datang, makanya kita harus sabar setia, maka kita akan menikmati berkat yang luar biasa. Terima kasih teman-teman. Maaf mungkin ada kata-kata yang kurang, atau terlalu cepat, atau mungkin terlalu keras saya katakan, atau terlalu apalah, mungkin teman-teman bisa dimaklumi, karena saya juga masih belajar untuk berbagi kebenaran. Mohon dimaklumi, ke depan saya akan lebih baik lagi. Semoga teman-teman tidak bosan mendengar suara saya, tidak bosan mendengar kata-kata saya. Dan terima kasih, doakan saya untuk saya terus semangat untuk menjadi berkat bagi teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.